apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tak kuat menanjak, sebuah truk tronton bermuatan kardus terguling di tanjakan Watu Getuk, Jalan Raya Purwodadi, Pati, Grobogan. Warga terjepit dan nyaris pingsan akibat rebutan gunungan dan nasi berkat sedekah bumi di Kecamatan Trangkil, Pati. Gedung Sekolah SD Negeri 1 Bawen tergusur proyek pembangunan gerbang tol Bawen yang baru. Kita ke informasi pertama. Truk tronton bermuatan kardus terguling di Jalan Raya Purwodadi, Pati, Grobogan, Kamis pagi. Badan truk melintang di tengah jalan sehingga arus lalu lintas dialihkan. Truk tronton ini terguling di Jalan Raya Purwodadi, Pati, tepatnya di tanjakan Watu Getuk, Desa Jatipohon, Grobogan. Sekitar 10 ton kardus yang dimuat truk itu tumpah di jalan. Badan truk melintang di badan jalan sehingga kendaraan roda 4 atau lebih tak bisa melintas. Hanya sepeda motor masih bisa melintas namun dengan cara melintasi batu jalan. Arus lalu lintas dari arah Purwodadi dialihkan ke jalur Kudus, sedangkan arus lalu lintas dari arah Pati dialihkan ke jalur perkampungan. Menurut polisi, penyebab kecelakaan karena truk yang melaju dari arah Pati menuju Purwodadi itu tak kuat menanjak sehingga melorot hingga akhirnya terguling. Saat tronton bermuatan kardus mau menanjak ke jalur Jatipohon tidak kuat sehingga dia turun dan terguling. Dari arah mana mau kemana nih Pak? Dari arah Pati menuju ke arah Purwodadi. Nggak kuat kenapa Pak ini Pak? Nggak kuat kenapa Pak ini Pak truknya Pak? Mungkin untuk sopirnya belum tahu untuk medan di wilayah Jatipohon. Pak ini bermuatan apa Pak ini Pak? Bermuatan kardus. Terus saat ini gimana Pak? Saat ini untuk Satlantas Polres Grobogan melaksanakan pengalihan arus lalu lintas. Evakuasi truk tronton dilakukan dengan cara mendatangi derek. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Supir truk dan kernet truk selamat. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Berita selanjutnya, rebutan gunungan dan nasi berkat sedekah bumi di Kecamatan Trangkil, Pati diwarnai kericuhan Rabu lalu. Warga tidak mau tertib sampai akhirnya ada yang terjepit dan nyaris pingsan. Seorang warga hampir pingsan karena terjepit ratusan warga lainnya saat berebut gunungan dan nasi berkat sedekah bumi di Dusun Mojosemi, Desa Mojo Agung, Kecamatan Trangkil, Pati. Hirau dengan cuaca terik, warga tetap berdesak-desakan. Awalnya warga sangat antusias menunggu gunungan tiba di punden desa. Mereka rela menunggu datangnya gunungan sejak pagi hari. Begitu gunungan sampai, warga langsung berebut untuk mendapatkannya. Bagi warga, gunungan dan nasi berkat layak diperebutkan karena dipercaya bisa mendatangkan berkah. Apa ini? Ini dapat jajan. Ya, jajan. Untuk apa ini nanti? Untuk makan bersama. Ya, makan bersama. Kepercayaannya gimana Bu kalau dapat ini? Mudah-mudahan kedepannya makin lancar rezeki ini. Oh gitu. Masyarakat ini membagikan nasi berkat, yaitu bertujuan untuk memberikan sedekah atau sedekah dari masing-masing warga RT, diberikan sedekahnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan itu juga bukan hanya untuk masyarakat Mojosemi pada khususnya, tapi juga untuk masyarakat di luar desa Mojo Agung. Sebelum diperebutkan, gunungan lebih dulu diarak keliling desa. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun dan dilaksanakan setiap tahun supaya tetap lestari. Arif Nur melaporkan dari Pati. Kasus korupsi senilai 271 triliun di PT Timah terus bergulir. Kejaksaan Agung kini menyidik tindak pidana pencucian uang dalam kasus mega korupsi ini yang diduga melibatkan keluarga dari para tersangka.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Kejaksaan Negeri Purwokerto Rabu lalu. Hingga saat ini, para penyidik Kejagung telah memeriksa para istri tersangka dalam kasus di PT Timah ini. Pemeriksaan terhadap para istri tersangka korupsi PT Timah dilakukan sebagai langkah untuk mendalami kemungkinan adanya aset yang dialihkan ke para istri tersangka. Salah satu fokus penyelidikan dan pemeriksaan yaitu kepemilikan pesawat dan perjanjian pranikah istri tersangka Harvey Muiz. Meski terus melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh para tersangka, namun Kejaksaan Agung belum menetapkan satupun tersangka dalam tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi PT Timah. Sejauh ini Kejaksaan Agung telah memeriksa sebanyak 187 saksi dalam kasus mega korupsi PT Timah. Tim penyidik Kejaksaan Agung juga telah memblokir sebanyak 66 rekening milik para tersangka untuk mencari indikasi adanya tindak kejahatan korupsi dan pencucian uang oleh para tersangka. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Tim SAR berhasil menemukan kembali korban tenggelam di Pantai Kramat, Kabupaten Tegal, Rabu siang. Korban kedua ditemukan pada radius 2 km dari lokasi awal tenggelam. Operasi pencarian dua siswa SD yang tenggelam di Pantai Kramat, Kabupaten Tegal, Rabu siang kembali membuahkan hasil. Satu korban lagi, Ibnu Arsil, berhasil ditemukan di radius 2 km dari lokasi awal tenggelam. Sebelumnya pada Rabu pagi tim SAR gabungan Basarnas Pemalang, Polairut Polres Tegal, PMI Tegal dan BPBD melanjutkan pencarian dengan menyisir kawasan Pantai Kramat ke arah barat. Jasad siswa kelas 5 SD itu ditemukan setelah mengapung di permukaan. Jenazah bocah 11 tahun itu langsung diserahkan ke pihak keluarga dan untuk dimakamkan di permakaman Mbah Punduh, Desa Kepunduhan, Kabupaten Tegal. Sebelumnya, korban pertama Satria telah terlebih dulu ditemukan pada Selasa malam. Menurut orang tua teman korban Satria dan Ibnu Arsil bersama 7 temannya bermain bola di Pantai Kramat pada Selasa sore. Ibnu Arsil terseret ombak pantai saat hendak mengambil bola yang terbawa ombak. Naas, Satria yang hendak menolong ikut terseret ombak. Masyarakat Pundun jalan kaki ke Kramat. Pantai itu ya, ke pantai langsung di situ main sepak bola dan lalu bola itu ditendang sama Arsil ke laut sehingga Arsil ngonyok bola itu atau keseret arus. Itu memang sudah sering ke situ atau enggak? Yang dua anak itu yang sekarang jadi korban sudah 2 hari ke sana terus. 3 kalinya ini terakhir. Berarti 3 hari berturut-turut sana? Iya. Hanya 3 kalinya ini ngajak teman-teman yang itu. Yang lainnya. Kedua korban tenggelam tersebut dan 7 anak lainnya adalah teman sepermainan di kampung. Akibat kejadian itu, 7 teman Ibnu Arsil dan Satria masih trauma. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, untuk mencegah terjadinya banjir, puluhan anggota Palang Merah Remaja SMK Negeri 1 Bandono, Kabupaten Boyolali membersihkan sampah di Sungai Bantulan. Selain itu, aksi bersih-bersih sumur juga menekan angka perkembangan biaya cabuk pemicu demam berdarah. Palang Merah Remaja SMK Negeri 1 Bandono bersama komunitas Sungai Pengging beramai-ramai membersihkan Sungai Bantulan di kawasan Pengging, Kabupaten Boyolali. Layaknya operasi semut, mereka menyisir sungai mencari sampah dan mengumpulkannya.
Aksi bersih-bersih ini bertujuan untuk mengedukasi siswa tentang potensi banjir yang bisa terjadi karena penumpukan sampah, serta mencegah penyakit demam berdarah karena perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Kegiatan membersihkan sungai untuk mencegah banjir, terus wabah DB. Karena sedang musim ini sampahnya juga banyak sekali, makanya SMK kita mengadakan untuk membersihkan sungai. Tadi banyak sampah yang dibersihkan? Iya, banyak sekali. Data dari Dinas Kabupaten Boyolali mencatat terjadi kenaikan kasus DBD dari Januari hingga Maret 2024. Mulai dari 78 kasus, lalu 90 kasus, dan puncaknya 157 kasus DBD. Barulah pada April 2024 ada penurunan hingga 108 kasus. Selama 5 bulan terakhir ada 9 kasus kematian karena DBD. Tingginya kasus DBD ini mendorong pecinta lingkungan untuk membersihkan sungai. Kegiatan ini pun diharapkan dilakukan terus-menerus. Nah, dengan adanya giat sungai ini, kita berupaya untuk menjaga dari sumber mata air supaya tetap terjaga. Apa Bu harapannya Bu dengan kegiatan? Harapannya ke depan kegiatan untuk bersih sungai, SMK Negeri Banyudono tidak hanya terjadi satu kali ini saja, tapi berkesinambungan terus-menerus untuk upaya pengenalan terhadap lingkungan dan pencegahan bencana dari dini. Selain mengedukasi dalam rangka merawat mengelola sungai, kita juga di rumah warga sekitar sungai ini dalam rangka mencegah adanya wabah penyakit demam berdarah. Nah, kita juga memberikan edukasi untuk ikut peduli lingkungan rumah sekitar yang sekiranya berpotensi untuk menimbulkan atau berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Mereka pun mengajak warga untuk peduli lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke sungai agar sehat dan terbebas dari bencana banjir. Yulianto melaporkan dari Boyolali.